mulai ibadah doa pagi kita pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku semua bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
tak pernah pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan datang kepadamu pagi ini Tuhan. Aku datang dan berserah, menyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesusahan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau puaskan aku bertahan, Kau harapan dalam kesusahan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami datang kepadamu, kami datang. Haleluya. Allah yang kupuji, Allah yang kusembah, oh Bapa yang kupuji, Bapa yang kusembah, Bapa-Mu ajaib, Kau yang berkuasa di dalam hidupku, Kau yang berkuasa.
Haleluya. Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan, Kaulah Tuhan. Haleluya. Oh, Namamu ajaib, Namamu mulia. Oh, Kaulah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu, Allah Tuhan, Allah Raja. Namamu perkasa di dalam hidup, namamu perkasa. Oh, Bapa-Bapa yang kusembah, namamu ajaib. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pagi ini kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami boleh ada dalam kasih dan anugerah dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Tiap hari kami boleh melihat segala hal yang baik di dalam kehidupan ini. Sekalipun di dalam hidup ini kami harus menghadapi perjuangan, pertempuran, peperangan, pergumulan yang tidak mudah. Namun satu hal yang kami tahu Tuhan, Tuhan selalu memberikan kemenangan, Tuhan selalu memberikan kelegaan, Tuhan selalu memberikan keleluasaan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan di pagi ini Tuhan, di hari yang baru, biarlah hati kami melekat erat kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Sebelum kami melangkahkan kaki kami lebih jauh lagi pada hari ini, kami mohon kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami mohon pimpinan Tuhan atas hidup kami. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh semakin mantap dalam iman pengiringan kami kepada Engkau. Karena itu pagi ini biarlah bekal firman-Mu yang kami akan dengar, memberikan kekuatan yang baru bagi hidup kami semua. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan urapan yang baru pagi ini. Demi nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.
Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-24. Judul renungan pada pagi ini adalah pelajaran di NGD. Ya, pelajaran di NGD. Apa itu NGD? Mari kita akan sama-sama perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saja kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Ya, saya coba akan alihkan dulu supaya tidak menghalangi saya. Oke. Demikian firman Tuhan. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang keluar sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya. Demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orang Daud kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah padanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan selamu?" Amin. Sampai di situ saja bacaan kita pada pagi ini dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita dalam mengatur bisnis dan di depan kita itu ada peluang, pasti kita akan mengambil peluang itu. Ya, kita akan mengambil peluang itu karena itu akan menguntungkan untuk perjalanan bisnis kita. Apa yang kita bisniskan, apa yang kita jual, apa yang kita lakukan. Kalau itu adalah peluang, maka kita akan ambil. Ya, maka kita akan ambil peluang itu. Tapi berbeda dengan seorang yang bernama Daud ini.
Peluang itu ada di depan matanya. Peluang itu akan dengan mudah didapatkan. Tapi ternyata dia tidak serta-merta melakukannya dan mengambil peluang itu, karena bagi Daud, ketika dia melakukannya maka dia sedang berdosa dan berbuat jahat di hadapan Tuhan. Karena memang tidak semua peluang yang uh, dia dia pahami itu adalah bagian dari rencana yang memang Tuhan izinkan harus diraih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran di NGD, apa itu NGD? NGD itu artinya ada dua kata, N dan GD. N itu artinya mata air, dan GD itu artinya anak kambing atau kambing muda. Jadi NGD itu adalah satu tempat yang disebut mata air kambing muda, mata air anak kambing. Karena memang kalau kita baca dalam perikop yang kita baca tadi, ini adalah satu tempat di mana ada binatang-binatang atau ternak dari para penggembala yang memang perjalanannya itu dari tempat yang satu ke tempat yang lain, nomaden, ya. Uh, Mereka kemudian untuk mengamankan domba-dombanya dari serangan binatang buas di malam hari ketika digembalakan, maka mereka membawa dalam satu gua. Nah, di gua itu ternyata ada mata airnya, ya, sebuah oasis atau tempat bermata air yang berada di padang gurun, ya. Nah, di tempat inilah Daud sebetulnya akan mendapatkan peluang itu. Kalau dia mengambil peluang itu, maka dia sebetulnya akan mendapatkan itu. Karena ketika Daud itu dalam pengejaran Saul, dia bersembunyi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kalau pelajaran sebelumnya, Daud itu sembunyi di Hakwila, ya. Dia bersembunyi dan dia dikejar oleh Saul dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan ketika berada di NGD inilah dia mendapatkan peluang untuk membalaskan dendamnya, gitu ya, untuk membalas apa yang dilakukan oleh Saul. Tapi ternyata Daud itu tidak melakukannya. Lalu kalau kita belajar dari eh, perjalanan peristiwa di perikop ini, maka ada beberapa pelajaran penting tentang pelajaran yang dialami oleh Daud di NGD ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah ini: ketika berkuasa atau diberkati, mari kita belajar untuk tetap rendah hati, ya. Mari kita belajar untuk tetap rendah hati. Mari kita baca ayatnya, ayat 5 mengatakan, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud berkuasa dalam poin ini? Ya, kalau Tuhan izinkan kita berkuasa, kalau Tuhan izinkan kita diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk tetap rendah hati. Dalam perikop ini yang berkuasa jelas Saul yang pertama. Saul ini berkuasa dan dia mencari Daud dengan kekuatan tentara pilihan sebanyak 3.000 orang. Sebuah laskar yang besar untuk mencari Daud. Tetapi dengan otoritas yang dimiliki oleh Saul, dia berbuat arogan,
dia sombong, dia ingin membunuh Daud, bahkan dia ingin untuk menghabisi nyawanya, begitu, membunuh, menghabisi nyawanya. Nah, bukankah dalam perjalanan kehidupan kita ini sering kita temui ketika ada orang yang memiliki jabatan kedudukan di pemerintahan, ya, biasanya mereka menggunakan aji mumpung serta merta mereka berkuasa dan mereka melakukan apa yang menurut mereka itu baik dalam koridor mereka berkuasa, tanpa menghiraukan keadaan sosial masyarakat, tanpa menghiraukan kondisi keadaan yang terjadi di masyarakat yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita memperhatikan dan pegiat medsos begitu, tentunya kita akan melihat dan memperhatikan peristiwa bagaimana pengemplang pajak, pejabat-pejabat pajak itu. Dan ini bukan menjadi sebuah rahasia, tapi ini menjadi sebuah rahasia umum begitu. Ternyata pejabat eselon 3 saja sudah dapat punya kekayaan yang besar. Bahkan karena kaya, karena mampu, karena bisa, anaknya ini arogan, kemudian menggunakan dalam tanda petik itu otoritas orang tuanya, kekayaan orang tuanya, menganiaya orang yang mencoba untuk menggoda pacarnya. Belum calonnya pacar, apalagi istri. Wah, baru pacar saja sudah berani bertindak kejam begitu, bahkan menganiaya, bahkan sampai detik kemarin ketika saya memperhatikan postingannya, ya, si David yang dianiaya oleh anak dari pejabat ini, namanya David, ternyata belum bisa mengenali orang tuanya, karena memang yang diserang itu adalah bagian kepala, dan ada bagian organ-organ di bagian kepala itu rusak oleh benturan-benturan yang terjadi begitu. Bukankah ini sangat memalukan? Karena itu mari kita belajar. Jika nanti Tuhan izinkan kita diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk tetap rendah hati. Sama seperti Daud. Daud juga punya kuasa loh. Dia punya otoritas, ya. Dan terhadap orang-orang yang dipimpinnya dia punya otoritas. Dia berkuasa. Tetapi Daud tidak menggunakan kekuasaannya itu. Bahkan ketika peluang itu ada di depannya, yang mereka untuk membuang kesempatan, orang-orang yang dipimpinnya itu pun berkata bahwa jangan buang kesempatan itu, jangan buang peluang itu, ambil saja gitu, bunuh Saul gitu. Tapi ternyata Daud tidak. Dia tidak menggunakan otoritasnya, tapi dia hanya memotong punca jubahnya. Dengan kata lain, dia belajar untuk menempatkan diri, merendahkan hati, merendahkan hidupnya. Karena siapa sih dia? Dia adalah seorang yang ada di bawah Saul begitu, kalau dalam pimpinan sebagai seorang rakyat gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk tetap punya low profile, rendah hati dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan mengangkat kita, ketika Tuhan menempatkan kita dalam strata masyarakat, semakin terlihat ada pengaruh dan ada posisi dan juga mungkin ada hal-hal yang kita dapatkan. Mari kita belajar untuk tetap rendah hati. Sekalipun kita punya kuasa, kita punya power, kita diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk tetap rendah hati. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Daud tahu persis itu. Ayat 20, pasal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Mari kita belajar, karena orang yang rendah hati itu akan dihormati. Orang yang rendah hati akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Apa itu? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Dan bukankah ini memang hal yang perlu dan dikejar oleh banyak orang? Apa itu? Dihormati, kaya, punya kehidupan yang baik, tapi tidak punya prinsip dalam menjalaninya, yaitu rendah hati. Yang kedua, pelajaran dari NGD. Yang kedua, mari kita belajar untuk ini, menghormati orang yang diurapi Tuhan. Ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Ini Daud berbilang kepada anak buahnya, begitu ya. Dijauhkan Tuhanlah kiranya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Anak buahnya mengatakan, ini peluang, ambil, lakukan. Tapi Daud tidak melakukan. Karena bagi dia apa yang dilakukannya itu adalah sebuah dosa. Apa yang dilakukan itu adalah sebuah pelanggaran. Sehingga dia mengatakan, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan apa yang akan aku lakukan kepada tuanku. Saul dipanggil sebagai tuannya. Ini bentuk penghormatan kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ya, apa yang dimaksud dengan orang yang diurapi Tuhan? Orang yang diurapi Tuhan adalah mereka yang memiliki jabatan keimamatan, raja atau nabi atau seorang imam. Ya, dalam perjanjian lama itu untuk melantik seorang imam, seorang raja atau nabi, biasanya Tuhan itu menggunakan apa namanya urapan, dan ada orang yang dipakai oleh Tuhan ya untuk ditahbiskan begitu di hadapan keluarganya, di hadapan sukunya, di hadapan bangsanya, itu diurapi. Sama seperti Daud. Daud itu 3 kali dia diurapi. Yang pertama, pelantikan di keluarganya, ya diurapi bahwa inilah orang yang akan menjadi raja. Yang kedua, di tengah sukunya, suku Yehuda, dia juga dilantik menjadi raja. Tapi yang ketiga, dia diurapi di tengah-tengah kaum bangsanya, sebangsanya. Di hadapan bangsa Israel, dia dilantik. Daud gitu ya. Nah, yang diurapi, Saul ternyata juga mendapatkan itu. Saul mendapatkan urapan itu. Nah, menghormati orang yang diurapi, arti menghormati itu adalah kepada semua orang yang diurapi Tuhan teristimewa, kepada orang tua, orang yang lebih tua, ya, pemimpin rohani, guru, dosen. Kita perlu belajar untuk respect, kita perlu belajar untuk menghormati mereka. Bahkan orang-orang yang telah memberikan kontribusi jasa kepada kita, kita harus belajar untuk memberikan apa namanya sebuah rasa bahwa kita itu menghormatinya. Seringkali kita gagal dalam hal ini, ya, padahal itu wajib untuk kita lakukan. Kita gagal di dalam hal memberikan rasa hormat. Karena kadangkala orang yang patut untuk kita hormati itu kita temukan tidak layak untuk kita hormati. Ya. Ada pemimpin-pemimpin di negeri ini, ada pemimpin-pemimpin rohani yang kita ketahui sebetulnya layak untuk dihormati, tapi ternyata dalam prakteknya menyakitkan. Begitu. Sulit untuk kita dapat memberikan rasa respect itu kepada mereka. Tapi pagi ini pelajaran di NGD adalah belajar
untuk menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Menghormati. Nah, bagaimana dengan orang yang diurapi itu jahat seperti Saul? Ya, bagaimana jika orang yang diurapi Tuhan dalam jabatan keimamatan dalam tanda petik itu jahat di hadapan Tuhan seperti Saul? Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, dari ayat yang sama, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam, biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas. Aku akan menghukumnya, kata Tuhan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, dari ayat yang sama, saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Allah yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Tuhan tertulis, hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa biarkan orang yang seperti Saul itu tetap berbuat jahat. Bahkan kalau ada orang yang tetap berbuat jahat kepada kita, biarkan saja, doakan, kata firman Tuhan, jangan membalas, ya, jangan membalas baik itu dengan kata-kata, bahkan di pikiran pun. Kemudian dalam tulisan-tulisan di status kita dan sebagainya, mari kita belajar untuk menghentikan itu semua. Karena itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Karena kalau orang jahat seperti Saul, yang berhak menghukum siapa? Tuhan. Yang berhak melakukannya siapa? Tuhan. Tapi ini tidak mudah. Ini sulit untuk kita dapat miliki begitu. Dan kita seringkali gagal. Apalagi kalau orang itu betul-betul dengan bukti nyata menyakiti hati kita. Kita pengen membalas. Kita pengen serta-merta untuk dengan kemarahan dan emosi kita melakukan itu. Tapi sebagai anak Tuhan yang lahir baru, mari kita belajar untuk memiliki paradigma yang baru. Doakan orang-orang seperti itu. Karena ketika kita mendoakan, berarti kita memberkati pun, kita akan mendapatkan berkat dari apa yang kita sedang alami. Karena Tuhan juga akan mendamaikan ketika ada permusuhan, ketika ada pertentangan. Lalu bagaimana dengan pembalasan ketika ada orang-orang di arena pemerintahan yang sedang dihukum begitu? Ya. Kalau kata kalau ada hukum yang dilanggar di pemerintahan ini, ya jelas kalau hukum dilanggar berarti itu berurusan dengan pemerintah, ya. Tapi beberapa kasus yang terjadi, kalau kita perhatikan baik-baik, terutama mereka yang dalam koridor sebagai orang-orang yang lahir baru dalam orang-orang Kristen begitu. Kasus Sambo dan yang terjadi dengan Brigadir J. Beberapa orang yang terlibat itu adalah anak-anak Tuhan. Ya. Ketika mereka tersangka ini minta maaf kepada keluarganya, keluarganya pun juga kooperatif, mengampuni, memaafkan. Ya, apalagi ketika kasus itu mulai terkuat, siapa yang menjadi tersangkanya. Ya. Yang tadinya tersangka utamanya itu adalah Icat, gitu ya. Tapi ternyata orang ini pun mendapatkan
keringanan karena dia menjadi justice kolaborator. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang yang bersalah di arena hukum seperti itu, ya biarkan hukum yang melakukan. Tapi kalau dalam hubungan interaksi satu dengan yang lain, mari kita belajar untuk membiarkan, karena itu adalah urusan Tuhan. Nah, biarlah dua hal yang saya sampaikan pada pagi ini, pelajaran dari MKG, akan menolong kita, memampukan kita untuk kita dapat menikmati akan campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan dilimpahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Doa Tuhan bermanfaat untuk kesembuhan dari Bu Slamet Tuhan, yang saat ini berada dan dirawat rumah sakit Telogorejo Tuhan. Mari Engkau turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, menyembuhkan secara sempurna dari tubuh Bu Slamet yang lemah Tuhan. Apapun yang menjadi diagnosa dokter nantinya, kami mau Tuhan yang bekerja lebih dahulu memberkati Bu Slamet, menguatkan Bu Slamet. Biarlah iman percayanya, kebergantungannya kepada Tuhan itu akan terus tidak pernah surut karena dia boleh memiliki iman yang kuat di dalam perjalanan kehidupannya. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan Ibu Slamet. Terima kasih Bapak, Engkau menolong Ibu Slamet Tuhan. Memberkati pergumulan kami berdoa untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh Pak Sunarto dan Bu Maria dalam menyelesaikan untuk renovasi rumahnya. Hari-hari ini finishing yang dilakukan, Tuhan kami doakan biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan turut campur tangan, memberkati. Biarlah pengerjaannya itu dapat dilakukan dengan sempurna oleh karena pertolongan Tuhan yang nyata. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapak, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau untuk saudara-saudara kami yang lain yang ada dalam kondisi pergumulan karena kondisi kesehatan dan sakit. Kami bersyukur untuk anak Jaden dan Jesselyn yang baik, pulih, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Bahkan di antara jemaat televisi yang lain yang tidak Hamba-Mu ketahui, tapi mereka dalam pergumulan berkenaan dengan kesehatan, kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Terutama juga kami doakan untuk Pak Hermawan yang sempat terkilir karena jatuh dari kamar mandi dan mengalami memar-memar, bengkak-bengkak Tuhan. Kami doakan biarlah Tuhan yang menjamah dengan kuasa Tuhan, menyembuhkan secara sempurna. Bapak, kami mengucap syukur, biarlah perjalanan kehidupan kami hari ini pun ada dalam kasih Tuhan. Segala usaha, pekerjaan, segala pergumulan kami dalam membangun usaha kami, rumah tangga kami, bahkan keuangan yang kami miliki dalam proses ke depan dari apa yang kami sedang usahakan pun Engkau yang akan terus tambah-tambahkan ya Bapak. Mari Engkau menolong anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah, bahkan anak-anak kami yang sedang menyelesaikan tahap akhir dari kuliahnya. Kami doakan untuk mereka. Tuhan campur tangan untuk memberkati mereka. Kami doakan untuk Fanny, kami doakan untuk Rizka, Yudis, untuk Noel. Tuhan, mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang sedang menyelesaikan tahap-tahap akhir dari kuliahnya. Biarlah mereka pun mendapatkan akan hikmat dan pertolongan Tuhan yang nyata di hidup anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami doakan untuk mereka yang sedang menempuh ujian akhir di sekolah mereka. Untuk mereka yang duduk di bangku SD kelas 6, untuk anak Leon, untuk anak Iyo, Tuhan berikan kemampuan kepada mereka. Tuhan campur tangan. Bahkan mereka yang duduk di bangku SMP ataupun SMU yang juga menyiapkan diri untuk masuk ke ujian akhir mereka Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong, memberkati mereka. Berikan mereka kecakapan, berikan mereka kepandaian. Tuhan menolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah, Tuhan menolong kami semua,
dan kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Semua pekerjaan dinas kami hari ini, semua perjalanan dinas kami hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, keluarga besar jemaat RBC, dari usia anak-anak sekolah minggu ke RBC sampai kepada mereka yang dewasa dan dari usia. Tuhan berkati sertai mereka. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, hidup akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.